dan PPAT, dan Bapak Agung Darmawan selaku praktisi hukum. Pada webinar kali ini juga kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan perjanjian pisah harta, bagaimana proses pembuatannya, serta apa saja yang diatur dalam perjanjian pisah harta. Kemudian pada webinar kali ini kita juga akan membahas dengan sebuah studi kasus. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Herlina untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nares. Selamat pagi semuanya, saya Herlina Latif, notaris PPAT. Pada hari ini saya akan membahas mengenai penjelasan dari sisi hukum mengenai perjanjian perkawinan ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari slide yang pertama. Oke, sebelum membahas mengenai apa itu perjanjian perkawinan, mungkin saya mau menjelaskan dulu mengenai harta benda dalam perkawinan ya. Harta benda dalam perkawinan ada dua, ada harta bersama dan ada harta bawaan. Ini diaturnya di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Lalu untuk harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami istri sebelum menikah, dan harta benda yang diperoleh suami istri yaitu dari hadiah, warisan dari orang tua, nah itu menjadi haknya masing-masing. Oke, untuk slide selanjutnya. Ya, ini selanjutnya dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk harta bersama, jika ingin bertindak, suami istri itu harus dapat persetujuan dari pasangannya. Jadi misalnya kalau mau menjual, mengalihkan, menjaminkan, itu harus ada persetujuan dari pasangannya. Untuk harta bawaan yang tadi, suami istri bebas bertindak atau punya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan itu. Jadi kalau mau menjual, mengalihkan, menjaminkan, nggak perlu persetujuan pasangannya. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai perjanjian perkawinan. Ini ada definisinya dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Kenapa dibilang menyimpang dari undang-undang? Karena di pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, sejak saat perkawinan berlangsung, demi hukum terjadi percampuran harta. Jadi semenjak kita menikah, harta kita dengan suami istri itu menjadi campur. Nah, dengan perjanjian perkawinan ini kita menyimpanginya, jadi kita membuat pemisahan harta antara suami istri. Perjanjian perkawinan dulu hanya boleh dibuat pada waktu dan sebelum perkawinan. Jadi kalau sudah menikah itu terlambat untuk bikin perjanjian perkawinan. Tapi sekarang ini semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan selama perkawinannya berlangsung. Jadi kalau sudah menikah bisa membuat perjanjian perkawinan. Itu disebutnya perjanjian pasca nikah. Ya. Next. Oke, untuk perjanjian perkawinan ini prinsipnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, Jungto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 tadi. Jadi prinsipnya adalah perjanjian perkawinannya itu dapat dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Kedua belah pihak dapat membuat persetujuan, dapat membuat perjanjian atas persetujuan bersama yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya itu berlaku terhadap pihak ketiga. Jadi jika sudah dibuat perjanjian perkawinan dalam akta notaris, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan agar perjanjian perkawinannya itu bisa berlaku untuk pihak ketiga. Kalau nggak didaftarkan di pegawai pencatat perkawinan, hanya berlaku untuk suami istri saja.
Oke, yang selanjutnya, perjanjiannya tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Lalu perjanjiannya mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, ini tuh lebih ke untuk yang perjanjian pasca nikah. Jadi kalau perjanjian pasca nikah sebenarnya dapat berlaku surut atau berlaku sejak perkawinannya itu dilangsungkan, tapi di dalam perjanjian perkawinannya itu harus ditegaskan berlakunya kapan, apakah sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak membuat perjanjian atau sejak tanggal perjanjian perkawinan itu. Ya, selanjutnya perjanjian perkawinannya itu tidak dapat diubah atau dicabut kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan perubahan atau pencabutannya itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kalau dulu tidak dapat diubah atau dicabut, tapi semenjak ada putusan MK ini bisa diubah atau dicabut, tapi dengan catatan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang akibat hukumnya. Apa sih akibat hukumnya jika tidak membuat perjanjian perkawinan? Berarti semua harta yang diperoleh oleh suami istri itu selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Lalu, apa sih akibatnya jika kita membuat perjanjian perkawinan? Tidak akan ada percampuran harta, jadi akan terjadi pemisahan harta. Sehingga harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan akan tetap menjadi hak miliknya masing-masing. Ya, next. Hal-hal yang lazim disepakati dalam perjanjian perkawinan itu apa aja? Jadi dalam perjanjian perkawinan, di akta perjanjian perkawinannya itu lazimnya disepakati harta bawaan dan harta yang diperoleh kemudian dalam perkawinan itu jadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Semua hutang yang dibawa ke dalam perkawinan dan yang terjadi selama perkawinan akan jadi tanggung jawab masing-masing pihak. Lalu, istri berhak mengurus harta pribadinya serta menikmati hasil dan pendapatannya. Selanjutnya, untuk mengurus harta pribadinya, istri tidak perlu memerlukan bantuan atau persetujuan dari pihak suaminya. Lalu bisa juga disepakati mengenai siapa yang akan menanggung biaya pengeluaran rumah tangga, pendidikan, dan perawatan anak-anak, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, dari segi notaris, bagaimana cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan? Perjanjian perkawinannya jadi calon pasangan suami istri atau pasangan suami istri pergi ke notaris, membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris, lalu aktanya itu harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini KUA atau catatan sipil, nanti oleh pegawai pencatat perkawinan akan dicatat dalam registernya mereka, dan di dalam kutipan akta nikahnya itu akan dicatat kalau ada perjanjian perkawinan antara suami istri tersebut. Jadi harus didaftarkan ke pegawai pencatat perkawinan ya. Kalau nggak didaftarkan, nggak berlaku untuk pihak ketiga. Oke. Nah, ini yang terakhir dari saya. Dalam hal apa sih kita perlu membuat perjanjian perkawinan? Menurut saya, perjanjian perkawinan itu perlu dibuat dalam hal jika WNI akan melangsungkan pernikahan dengan WNA. Kenapa? Karena walaupun masih berkewarganegaraan WNI, jika kita menikah dengan WNA, kita tidak dapat memiliki tanah dan bangunan yang alas haknya itu hak milik atau hak guna bangunan. Karena dianggap hartanya kita itu WNI campur dengan pasangan kita yang WNA. Jadi kita tidak dapat memiliki tanah yang statusnya hak milik dan hak guna bangunan. Jadi menurut saya untuk WNI
yang menikah dengan WNA nih sangat perlu membuat perjanjian perkawinan. Lalu yang selanjutnya, dalam hal calon suami istri adalah pengusaha, ya. Walaupun calon suami istri atau suami istri ini WNI dan WNI, tapi menurut saya perlu untuk membuat perjanjian perkawinan. Kenapa? Dari segi bisnis ya, dari segi bisnis, misalnya si suami yang pengusaha, maka kalau misalnya dia melakukan transaksi bisnisnya, dia tidak perlu lagi melibatkan istrinya, dan jadi amit-amit misalnya terjadi utang piutang, atau misalnya ada pilot, atau dia memberikan personal guarantee, maka kalau sampai terjadi apa-apa, harta istri dan anak-anak tetap aman karena terpisah dari kekayaan suaminya. Oke. Mbak Nares, mungkin sekian dari saya. Ya, thank you. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Pak Agung Darmawan ya untuk studi kasus. Oke, terima kasih Bu Herlina untuk pemaparannya mengenai apa itu perjanjian perkawinan, apa itu prosedurnya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, dari saya kita langsung aja ke studi kasus. Ini kita akan coba diskusikan kasus-kasus yang emang pernah, kalau Bu Herlina kan notaris dan PPAT yang membuat aktanya. Nah, kalau saya dari sisi praktisi hukumnya, case-case yang pernah kita tangani di praktek terkait dengan perjanjian pisah harta ini. Oke, karena tentunya untuk masalah keluarga ini confidential, makanya kita ubah namanya semua dan juga identitasnya kita samarkan semua lah, seperti itu. Jadi ini contohnya ada satu, Bapak Joni menikah dengan Ibu Jenny, memiliki 3 orang anak, Jani, Jono, dan Jenny. Kebetulan ketiganya masih di bawah umur. Jani berumur 17, Jono 15, dan Jenny 10 tahun. Nah, Pak Joni ini dia pengusaha mebel lah, kita sebutnya pengusaha mebel, dan mulai berkembang usahanya. Dan karena mulai berkembang, beliau mulai memikirkan nih, kalau saya usaha perorangan aja buka toko mebel, bahaya juga ya ke pribadi saya. Nah, dia mulai memikirkan untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas. Yang mana jadi dengan adanya PT, maka liability-nya, tanggung jawabnya terbatas ke aset PT-nya. Nah, karena dia nggak mau partneran dengan orang lain, dia berpikir, oke, saya partneran sama istri saya deh, Ibu Jenny. Jadi pemegang sahamnya PT-nya itu Pak Joni dan Bu Jenny. Apakah dimungkinkan seperti ini? Dan bagaimana caranya agar mereka dapat bersama-sama nih, Joni dan Jenny bisa mendirikan PT? Di sini manfaatnya dari perjanjian perkawinan tadi, perjanjian pisah harta tadi. Kalau tidak ada perjanjian pisah harta, maka Pak Joni dan Ibu Jenny tidak bisa mendirikan PT bersamaan. Dan juga kalau sama anak-anaknya masih di bawah umur nih kebetulan. Jadi kalau mereka buat perjanjian pisah harta, maka pemegang saham PT-nya itu bisa Pak Joni dan Ibu Jenny. Kenapa? Karena asetnya sudah dipisah berdua. Sehingga bisa shareholder pemegang saham dari PT itu cukup Pak Joni dan Bu Jenny. Tidak perlu Pak Joni cari orang lain untuk menjadi pemegang saham di PT tersebut. Oke, itu yang pertama. Next, Mares bisa ke studi kasus yang kedua. Nah, udah mendirikan PT, kemudian sekarang mau tambah develop lagi nih. PT-nya namanya kita sebut aja PT Usaha Maju Mandiri. Karena kepingin mengexpand bisnisnya, Pak Joni mengajukan kredit modal kerja ke Bank ABC lah kita sebut. Dan Bank ABC mensyaratkan adanya jaminan pribadi, personal guarantee dari Pak Joni. Kenapa? Karena Pak Joni yang jadi direktur dari PT tersebut. Nah, apakah perjanjian pisah harta tersebut bermanfaat dalam hal ini? Tentunya sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bu Herlina, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kalau diberikan personal guarantee, itu berarti seluruh asetnya si Pak Joni, seluruh aset pribadinya Pak Joni, digunakan sebagai jaminan dari utangnya si PT Usaha Maju Mandiri. Dengan adanya personal guarantee, maka asetnya terpisah nih, aset keluarganya aman.
Nah, jadi kalau misalnya amit-amit PT Usaha Maju Mandirinya tidak bisa membayar utang ke Bank ABC, dan Bank ABC mengeksekusi jaminan pribadi yang diberikan oleh Pak Joni, maka itu tidak kena asetnya Ibu Jenny dengan adanya si personal guarantee tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke studi kasus yang berikutnya. Nah, ini udah semakin berkembang usahanya, sudah anak-anaknya udah makin dewasa, 10 tahun kemudian. Kemudian di sini salah satu anaknya, Jani, ada dititipkan lah oleh ayahnya aset. Jadi PT Usaha Maju Mandiri itu menempati suatu bidang tanah dan bangunan gedung yang dibeli Pak Joni, tapi pakai namanya si Jani. Seperti umumnya lah pengusaha-pengusaha gitu, kalau beli aset tentunya dibagi-bagi. Ini pakai nama anaknya, pakai nama saudaranya, pakai nama siapanya lagi. Pokoknya mungkin disebar-sebar lah gitu. Nah, saat ini Janinya mau menikah. Pak Joni khawatir kalau misalnya amit-amit si Jani meninggal, nah tanah dan bangunannya ini nanti kan jadi milik suaminya, milik anak-anaknya. Dan takutnya tidak diizinkan lagi buat dipakai tanah dan bangunan itu untuk usahanya si PT Usaha Maju Mandiri. Nah, jadi pertanyaan, Pak Joni nanya nih ke kita, apakah bisa, Gung, kalau si Jani bikin perjanjian pisah harta sama suaminya, jadi aman nih gedungnya ini nanti kalau meninggal ke suaminya gitu. Jawabannya di sini adalah tidak. Kenapa? Karena perjanjian pisah harta, walaupun ada perjanjian pisah harta, tapi tetap si suami menjadi ahli waris ketika si istrinya meninggal. Jadi walaupun misalnya Jani dan suami buat perjanjian pisah harta, ketika Jani meninggal, maka asetnya Jani, ahli warisnya siapa? Suami dan anak-anaknya. Walaupun ada perjanjian pisah harta ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, walaupun ada perjanjian pisah harta, ketika si suami atau si istri meninggal, pasangannya yang masih hidup menjadi ahli waris dari aset-aset atau harta warisan si yang meninggal tadi. Lalu bagaimana solusinya untuk hal ini? Nah, jadi yang mungkin bisa jadi solusi, satu, PT Usaha Maju Mandiri membuat perjanjian sewa-menyewa untuk jangka waktu yang panjang, misal 40 tahun, 50 tahun, dengan Jani. Jadi sekalipun Jani meninggal, ketika sudah ada perjanjian sewa-menyewa antara Jani dengan PT Usaha Maju Mandiri, maka PT Usaha Maju Mandiri tetap berhak menggunakan tanah dan bangunan tersebut. Walaupun pemiliknya udah berubah, jadi suaminya Jani misalnya. Tetap si PT Usaha Maju Mandiri karena udah diikat dengan perjanjian sewa, tetap berhak menggunakan tanah dan bangunan tersebut. Atau cara lainnya adalah Jani membuat wasiat bahwa tanah dan bangunan itu diserahkan misalnya diwasiatkan kepada si Pak Joni misalnya, atau ke siapa, misalnya ke PT-nya, ke direktur dari PT-nya yang nanti jadi direktur, sehingga ketika si Jani meninggal, nah itu tidak termasuk dalam harta warisannya dari si Jani, sehingga nantinya PT Usaha Maju Mandiri tetap dapat menggunakan tanah dan bangunan tersebut. Seperti itu. Oke, kita next ke yang berikutnya. Nah, ini lebih advance lagi. 10 tahun kemudian lagi, usahanya makin berkembang, sudah banyak anak perusahaan, dari tadinya mebel aja udah ada desain interiornya sekarang, sudah ada misalnya sudah ada minimarketnya, udah ada distributor dan lain sebagainya. Nah, Pak Joni melihat bahwa yang tertarik dari ketiga anaknya ini, yang tertarik dengan untuk melanjutkan PT Usaha Maju Mandiri hanya satu, misalnya hanya si Jono. Sedangkan si Jani dan si Jini dan pasangan mereka tidak tertarik dengan usaha ini. Yang jadi pertanyaan dari Pak Joni, apakah bisa? Nah, yang menjadi ketakutan dari Pak Joni adalah takutnya dijual nih usahanya. Si Jani sama suaminya nggak suka sama bisnis ini. Si Jini sama suaminya nggak suka juga bisnis ini. Dia udah merintis dari nol, takutnya tahu-taunya si Jani sama si Jini jual sahamnya PT Usaha Maju Mandiri ke orang lain. Nah, itu
jadi ketakutan nih dari si Pak Joninya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Pak Joni nanya lagi, Bung, bisa nggak dengan kita buat si Jani bikin perjanjian pisah harta sama suaminya, si Jini buat perjanjian pisah harta sama suaminya. Jadi nggak bisa dijual nih sahamnya mereka di PT Usaha Maju Mandiri. Jawabannya nggak bisa kayak gitu. Perjanjian pisah harta jadi tidak menolong juga dalam kasus ini. Kalau memang si Janinya mikir, udahlah, udah jual aja, ya bisa-bisa aja, terserah mereka. Nggak bisa dibatasi dengan perjanjian pisah harta di sini. Jadi gimana solusinya? Pertama yang bisa kita lakukan adalah dan ini pernah kita lakukan adalah kita buat semacam perjanjian family trust di negara-negara Eropa, Amerika. Mereka mengenal adanya family trust, tapi di Indonesia tidak ada. Nah, jadi kita buatkan suatu perjanjian antara Pak Joni dengan anak-anaknya bahwa mereka sepakat untuk kepemilikan saham di PT Usaha Maju Mandiri ini, mereka kalau mau jual hanya boleh ke pemegang saham lainnya. Jadi ketika Pak Joni meninggal, kan diwariskan ke ketiga anaknya. Jadi kalau mau jual, misalnya Jani mau jual, hanya boleh jualnya ke Jono atau Jini. Dan juga at book value. Jadi mereka nggak akan menjual seperti itu. Dan juga kalau misalnya mereka tidak mau memanage, misalnya saya nggak mau manage, mereka tidak boleh sembarangan nunjuk orang, tapi harus dari family ini sehingga perusahaan ini dapat tetap terjaga. Jadi itu semacam perjanjian itu kita buat namanya perjanjian pengelolaan harta warisan. Di situ kita atur bahwa misalnya dari PT ini ketika mendapatkan profit, nah itu harus dibagikan dulu ke yang emang mengerjakan PT tersebut. Baru minority dividennya ke shareholder. Kemudian juga dari yang didapat uang keuntungan usaha yang didapat harus diinvestkan kembali ke bisnis PT ini sehingga PT ini makin besar, bukan malah dijual, bukan malah hilang nih perusahaannya. Karena ketakutan Pak Joni juga banyak yang dia melihat banyak usaha keluarga sampai ke generasi ketiga gone. Makanya dari itu dia menjaganya bahwa saham PT ini hanya boleh dijual ke lingkup keluarga sendiri. Kecuali kalau ada investor pihak ketiga yang emang bisa membawa added value baru boleh. Kemudian juga dividen harus diinvestkan kembali dan mainly diberikan kepada yang memang memanage perusahaan tersebut. Nah, jadi yang kita buat adalah bukan perjanjian pisah harta di sini, tetapi perjanjian pengelolaan harta warisan. Dan juga bisa juga ditambahkan dari si Pak Joni menuliskan wasiat, walaupun wasiat itu nggak mengikat, tapi anak-anaknya biasanya udah terima wasiat dari bapaknya, perusahaan ini tidak boleh dijual. Nah, mungkin itu juga menambah, jangan deh. Jadi kita emang menjaga perusahaan ini bersama. Walaupun itu tidak bukan legal obligation, tapi udah lebih ke moral obligation untuk si anak-anaknya ketika menerima wasiat tersebut. Jadi bukan perjanjian pisah harta, tapi perjanjian pengelolaan harta warisan yang ditandatangani bersama ketika masih hidup bapaknya. Dan yang kedua, kita bisa buatkan juga wasiat dari si Pak Joni yang menegaskan kalau perusahaan ini tidak boleh dijual, tapi untuk di-manage bersama, menjadi family business. Oke, seperti itu studi kasusnya dari saya. Mungkin mudah-mudahan memperjelas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Herlina mengenai teorinya, prosedur pembuatannya, dan juga manfaatnya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan ke kami. Dan sebelumnya saya kembalikan ke moderator, Ares. Ya, terima kasih kepada Bu Herlina dan Pak Agung atas pemaparannya. Kita banyak banget dapat informasi dan insight baru perihal perjanjian perkawinan ini. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman, untuk mengawali sesi pertanyaan ini, ada pertanyaan nih Bu untuk Bu Herlina. Dalam prakteknya Bu, dalam pembuatan perjanjian perkawinan ini, baik yang sebelum berlangsungnya perkawinan atau sesudah, kira-kira pernah nggak sih Bu ada atau klausul-klausul apa sih contoh klausul apa yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian perkawinan tersebut? Oh iya, oke, terima kasih Mbak Nares. Ya kan karena perjanjian perkawinannya itu sendiri
tidak boleh melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini contohnya mungkin pasangan suami istri datang ingin membuat perjanjian perkawinan, lalu bilang, Bu, nanti kalau misalnya kita mau ada klausul jika nanti jika nanti salah satu berselingkuh, maka pihak yang lain boleh menikah lagi. Nah, hal itu kan sebenarnya kan nggak boleh gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus dalam batas-batas hukum dan kesusilaan gitu. Atau misalnya jika salah satu berselingkuh, maka pihak yang lain boleh membawa pasangannya yang baru ke dalam rumahnya. Itu kan nggak boleh gitu ya. Seperti itu sih Mbak Nara, kurang lebih. Oke, jadi intinya jangan sampai juga menghilangkan hak atau tanggung jawab dari pasangan suami istri tersebut ya, Bu? Ya, kurang lebih. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat atau bisa nyalakan videonya, biar bisa berdiskusi langsung juga. Mungkin sambil menunggu yang lain untuk bertanya, Bu, ada pertanyaan lagi dari saya. Kira-kira seputar perjanjian perkawinan ini semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dimana perjanjian perkawinan ini bisa dibuat setelah perkawinan itu berlangsung. Ya. Kira-kira dampak yang paling signifikan itu apa ya, Bu, dengan berlakunya putusan tersebut? Oh ya, kan putusan MK itu kan karena ada ini ya, dari waktu itu gugatan dari WNI karena dia tidak boleh memiliki, karena dia sudah menikah dengan WRA, dia tidak boleh memiliki aset yang hak milik dan hak guna bangunan, ya kan. Jadi di situ, jadi karena ada putusan MK itu, jadi sekarang dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan. Jadi yang dulunya kalau udah menikah itu udah terlambat, sekarang bisa membuat waktu selama kita melangsungkan perkawinan, kita bisa membuat perjanjian perkawinan. Jadi maksudnya udah nggak ada kata telat lagi, jadi bisa. Nah, cuma asalkan yaitu tadi kalau saya lihat ya, kan ini kan sebenarnya boleh berlaku surut, boleh berlaku semenjak perkawinan. Tapi di dalam perjanjian perkawinannya itu harus ditegaskan berlakunya semenjak perkawinan atau semenjak yang tanggal perjanjian kawinnya itu. Nah, tapi saya melihat banyak isi perjanjian yang pasca nikah itu berlakunya semenjak semenjak tanggal perjanjian pasca nikahnya itu. Jadi bukan berlaku surut. Kenapa? Karena ditakutkan dari tanggal perkawinan sampai tanggal perjanjian pasca nikah itu dibuat, si pasangan suami istri dia udah mengadakan perjanjian nih sama pihak lain, misalnya sama bank atau perjanjian kerjasama sama pihak lain. Kalau kita bikin perjanjian perkawinannya itu berlaku surut, itu bisa merugikan pihak ketiga kan, kreditur. Jadi nanti jadi itu kan harusnya nggak boleh merugikan pihak ketiga. Maka saya lihat di perjanjian pasca nikah di dalamnya banyak yang berlakunya semenjak perjanjiannya itu dibuat, bukan semenjak perkawinan gitu. Jadi intinya adalah nggak boleh merugikan pihak ketiga juga. Untuk klausul itu, Bu, yang dia berarti berlakunya kan pada saat pembuatan perjanjian itu, jadi tidak berlaku surut. Itu
pada praktek apakah hal itu diwajibkan gitu Bu, atau memang tergantung situasi dan kondisi dari pasangan suami istri tersebut. Oh iya, sebenarnya memang boleh berlaku surut, tapi harus ditegaskan di perjanjian perkawinannya. Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak kapan gitu. Jadi ya itu kembali lagi tergantung kepada ya mungkin notaris yang membuatnya, dia ngelihat prinsip kehati-hatian. Kalau misalnya sebenarnya boleh berlaku surut, tapi kalau misalnya dilihat oh kayaknya mungkin ada resiko nanti bisa merugikan pihak ketiga, jadi lebih baik dibuat berlaku sejak perkawinannya, sejak perjanjian perkawinannya itu dibuat gitu. Untuk pembuatan perjanjian perkawinan ini Bu, kira-kira untuk pasangan suami istri ini hal-hal apa saja sih Bu yang perlu dipersiapkan? Misalkan harus list down aset-asetnya atau seperti apa gitu dalam prakteknya? Ya, kalau dalam prakteknya untuk yang perjanjian pasca nikah ya, perjanjian pasca nikah jika mereka udah menikah terus lalu misalnya tahun kelima datang ke notaris, oh ini kita mau bikin perjanjian pasca nikah, ya nanti notaris akan memberikan minta mereka untuk melis harta-hartanya mereka. Jadi harta mereka harta yang dari mereka menikah sampai perjanjian itu dibuat, mereka udah punya harta apa aja. Nanti akan mungkin bisa disebutkan di akta perjanjian kawinnya atau di lampiran tersendiri yang disetujui para pihak. Jadi memang harus di-list harta-harta yang mereka udah punya apa aja. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman yang lain juga, mungkin ini ada pertanyaan untuk Bu Herlina juga, atau mungkin Pak Agung juga ingin menambahkan, kira-kira adakah misalkan kasus atau pada prakteknya gimana sih si perjanjian perkawinan ini tuh bisa menyelamatkan pengusaha gitu. Karena kan mungkin pandangan masyarakat pada umumnya ketika melihat perjanjian perkawinan itu, oh ini kok nggak mau banget sih suami istri tuh punya satu harta gitu. Kesana kayak udah prepare mau ada perceraian atau apa gitu kan. Mungkin untuk mengencourage juga bagi pengusaha-pengusaha untuk bahwa ini pentingnya perjanjian perkawinan gitu, seperti itu. Mungkin dari saya ya. Kedengaran nggak suaranya? Ya. Oke. Ya, mungkin saya dulu yang ini. Kalau ditanya seperti itu betul. Banyak yang konsultasi ke saya, nanya ini apa benar-benar perlu? Apakah esensinya kan menikah kan dua menjadi satu gitu. Kok malah dipisah lagi hartanya? Nah, jawabannya simpel. Gini, sebenarnya perjanjian pisah harta ini tujuannya bukan untuk pure-purean memisahkan kedua hartanya. Toh masih bisa, misalnya nih udah ada perjanjian pisah harta, dapat penghasilan si suami, oke, dikasih di share ke istrinya. Justru itu yang diharapkan. Kenapa? Karena untuk menjaga misalnya si suaminya, misalnya gini lah, simpelnya kita lihat seperti ini. Misalnya si suami pas menikah punya harta 5 miliar. Si istri pas menikah punya harta 5 miliar. Oke ya, 5. Dijumlahin 10. Kemudian si suami bisnismen. Si istri juga businesswoman. Si suami kemudian misalnya di tengah perjalanan bisnisnya digugat oleh partner bisnisnya senilai 8 miliar. Nah, kalau ada perjanjian pisah harta ini, yang bisa kena gugatan tersebut adalah si 5 miliar tadi si suami. Jadi dari keluarga itu punya sisa harta 5 miliar masih ya. Kalau ada perjanjian pisah harta. Tapi kalau tidak ada perjanjian pisah harta, si suami digugat 8 miliar tadi, tinggal sisa di keluarga itu 2 miliar. Nah, silakanlah dihitung-hitung manfaatnya dari situ. Jadi kalau ada perjanjian pisah harta,
digugat 8 miliar, tadi masih sisa 5 miliar karena yang harta istrinya tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau tidak ada perjanjian pisah harta, digugat 8 miliar, tinggal sisa 2 miliar. Simpelnya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Herlina ada tambahan, Bu? Ya, kalau dari saya, mungkin selama ini kan masyarakat di Indonesia menganggap biasanya tabu ya, bikin perjanjian perkawinan. Apa sih? Kok kita menikah kayak kesana kita kenapa disuruh bikin perjanjian pisah harta? Kesannya kita mungkin mau poroti harta kekayaan suami atau istrinya. Mungkin udah pikirnya ke yang kok nikah nanti mikirnya disuruh bikin perjanjian pisah harta, kok udah mikir cerai, padahal sebenarnya dari segi bisnis atau segi profesional bukan itu. Contohnya misalnya ada pengalaman waktu itu misalnya ada yang si suami berhutang ya, dia berhutang lalu kan tidak bisa bayar, lalu kan aset-asetnya mau ditarik. Nah, terus mereka ada rumah itu ada rumah sertifikatnya atas nama istri. Nah, rumahnya padahal hanya satu-satunya rumah yang mereka tempatin, hanya ada itu atas nama istri. Karena suami berhutang, walaupun sertifikatnya atas nama istri, tidak ada perjanjian pisah harta, ya diambillah itu rumahnya untuk membayar hutang-hutangnya suami gitu. Jadi kalau kita membuat perjanjian pisah harta, seenggaknya aset-aset yang atas nama istri itu bisa aman gitu loh. Yep. Ya, kalau dari saya contohnya mungkin seperti itu. Ini kita ada pertanyaan dari Bapak Arianto Raya. Pertanyaannya adalah, kalau dalam pembuatan pasca nikah atau perjanjian perkawinan pasca nikah itu ada aset yang masih dijaminkan, bagaimana ya Bu Herlina? Terima kasih. Ya, yang tadi itu yang saya sebutkan, makanya baiknya walaupun boleh perjanjian pasca nikah dibuat berlaku surut, tapi sebaiknya sih dibuatnya berlaku semenjak perjanjian pasca nikah itu dibuat. Karena misalnya mereka menikah lalu membuat perjanjian pasca nikah selama 5 tahun dari menikah sampai buat perjanjian itu udah ada aset-aset yang dijaminkan di bank. Nah, itu kan waktu mereka menjaminkan aset itu kan mereka kan masih harta campur ya. Harta campur. Jadi kalau misalnya dibilang berlaku surut, ya itu kan akan merugikan kreditor kan, merugikan bank. Jadi saya rasa baiknya dibuatnya berlakunya semenjak perjanjian perkawinan itu dibuat. Jadi aset yang masih dijaminkan itu masih masuk ke harta bersama. Jadi dari mereka menikah sampai bikin perjanjian pernikahan, itu aset-asetnya harta bersama, lalu dari perjanjian pernikahan, seterusnya baru harta pisah. Oke. Ya. Mungkin dari Pak Arianto, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Atau mungkin Pak Agung mau ada menambahkan jawabannya? Terima kasih. Ya. Tentunya yang kalau di kasus yang ditanyakan Pak Arianto tadi, dari pihak banknya bisa men-challenge gitu, kalaupun berlaku surut, misalnya dibuat perjanjian pisah harta yang berlaku surut, dari sisi banknya akan men-challenge keabsahan perjanjian itu, karena bisa dinilai tidak ada itikat baik, ingin melarikan aset gitu. Kalau emang misalnya udah ada personal garanti sebelumnya dan udah ada spousal consent dari pasangannya, dari istrinya, dan kemudian baru buat perjanjian pisah harta postnap, tapi yang harta sebelumnya itu juga berlaku surut gitu. Postnapnya berlaku surut means harta-harta yang diperoleh sejak menikah dianggap terpisah, sedangkan udah memberikan spousal consent sebelumnya dan personal garanti. Nah, tentunya dari pihak banknya bisa keberatan, ataupun kalau sampai misalnya nanti terjadi eksekusi dari pihak bank ya, tentunya pihak banknya akan men-challenge keabsahan perjanjian tersebut karena dianggap tidak ada itikat baik dari si pemberi personal garanti tersebut dan istrinya, seperti itu.
Oke, ya terima kasih Bu Herlina dan Pak Agung atas jawabannya. Mungkin juga teman-teman ini kita masih ada waktu untuk diskusi lagi untuk beberapa pertanyaan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat atau bisa langsung nyalakan videonya. Oke, mungkin sambil menunggu dari teman-teman juga. Oke, Bu Herlina atau Pak Agung, kira-kira dengan adanya perjanjian perkawinan ini, dampaknya, misalkan ada salah satu pasangannya meninggal nih, dalam hal pembagian harta warisan atau sebagainya itu, kira-kira adakah dampaknya gitu? Sekian, terima kasih. Oh iya, mungkin itu yang tadi di studi kasus dari Pak Agung ya Pak ya? Betul Bu. Kalau misalnya jadi walaupun bikin perjanjian pisah harta, tapi salah satunya meninggal, itu tuh nggak menghilangkan haknya si suami atau istri untuk mewaris. Jadi walaupun bikin perjanjian pisah harta, si suami atau istri itu tetap salah satu ahli waris gitu. Jadi tapi kalau bikin perjanjian pisah harta, ini kalau yang menurut yang tunduk pada BW ya, membuat perjanjian pisah harta, jadi misalnya salah satu meninggal, nanti dibagi dulu kalau tidak bikin perjanjian pisah harta, salah satu meninggal dibagi dulu setengah sebagai harta gonogini, lalu setengahnya lagi baru dibagi untuk dia, si suami atau istri, dan anak-anak. Jadi suami atau istri dapat setengah dulu, lalu setengahnya lagi baru dibagi rata ahli waris semuanya. Tapi kalau membuat perjanjian perkawinan, nggak ada dibagi setengah, langsung bagi rata. Betul ya, Pak Agung? Betul, ya. Perbedaannya hanya persentasenya aja, tapi tetap si suami atau istri, walaupun perjanjian pisah harta, tetap menjadi ahli waris, gitu. Tapi kalau tidak ada perjanjian pisah harta, seperti yang Ibu Herlina tadi sampaikan, dapat separuh bagian dulu si suami atau istrinya. Nah, separuh bagiannya ini nih, kalau ada perjanjian pisah harta, nggak dihitung lagi. Langsung semuanya ahli waris. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Bu Herlina Latif dan Pak Agung Darmawan atas pemaparannya serta berdiskusi seputar dengan perjanjian perkawinan ini. Ya, mungkin karena tidak ada pertanyaan lain dari teman-teman peserta, kita akan mengakhiri sesi webinar ini. Dan untuk teman-teman yang masih ingin misalkan melihat kembali diskusi ini, bisa cek Facebook dari Smesco. Saya berterima kasih kepada Bu Herlina Latif dan Pak Agung. Dan saya selaku moderator mundur diri. Dan juga terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Thank you semua. Pak Agung, Mbak Nare, semua. Ya, thank you.